Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari bos? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Plus dipanjangkan umurnya bos. Amin amin ya robbal alamin. Bos, besok malam bos. Ingat, besok malam, tepatnya pukul 8 malam, tim nasional Indonesia U23 akan melakoni sebuah pertandingan perdana turnamen ASEAN Cup alias Piala AFF versus Brunei Darussalam U23 bos. Wow, kita bos sebagai pengamat sepak bola Indonesia, sebagai supporter sepak bola Indonesia, sebagai penggemar sepak bola Indonesia, tentunya kita harus mendukung dan berdoa untuk tim nasional U23 mendapatkan hasil positif bos. Mantap bos. Tapi ada sedikit kekhawatiran dariku bos, dan ada sedikit keraguan-raguan dariku untuk sekuat timnas U23 bos. Kenapa kok aku ragu-ragu bos? Ini alasannya bos. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bos, kepala pelatih timnas U23 Gerard Van den Berg 1 bulan lalu memanggil pemain-pemainnya dengan pilihannya sendiri. Ingat, pilihannya sendiri. Terus melakukan TC di Bali selama 1 bulan penuh. Lah, disinilah letak keraguan-raguanku bos. Seperti yang kita sudah ketahui bos, setiap pelatih sepak bola, klub maupun tim nasional itu selalu mengadakan TC latihan dan uji coba pertandingan. Lah, ini bos, titik kekhawatiranku bos. Selama ini Gerard Van den Berg memanggil pemain terus dilatih, lah sekarang mau bertanding dan belum pernah satupun melakoni uji coba pertandingan. Ada gimana ini bos? Bos, tentunya pemain-pemain kemarin yang sebagian sudah dicoret oleh Gerard Van den Berg, entah karena kualitasnya belum mengikuti teman-temannya atau gara-gara lainnya, ya kita tidak tahu bos. Tapi menurutku pemain-pemain yang dicoret itu mungkin skillnya, kecepatannya, atau kualitasnya kurang mumpuni, karena Gerard Van den Berg hanya melihat saat melakoni TC ini bos. Lah padahal menilai pemain sepak bola bagus atau tidaknya itu pada ajang uji coba pertandingan bos. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau pemain sepak bola itu saat latihan biasa kecepatannya, larinya begitu mengagumkan, passingnya super, terus fisiknya oke, terus kedisiplinannya mantap, tapi belum tentu juga saat uji pertandingan mainnya akan bagus bos, belum tentu. Dan ada pemain saat latihan kecepatannya ya biasa-biasa saja, terus fisiknya ya standar masih kualitasnya, tapi kadang pula saat uji coba di permainan sepak bola pertandingan itu mainnya begitu-begitu luar biasa bos. Lah, pemain bagus atau tidaknya itu akan terlihat saat melakoni uji coba pertandingan. Lah ini bos, letak keraguan-raguanku, letak kebingunganku. Gerard Van den Berg mengungkapkan tim nasional Indonesia U23 tidak melakoni uji coba pertandingan karena takut bila mana ada pemainnya nanti mengalami cedera. Ada, ini alasan apa lagi bos? Tidak masuk di akal. Pertandingan uji coba itu bos, jika takut pemainnya mengalami cedera, bisa dibuat dengan uji coba pertandingan melawan tim-tim lokal. Dan sebelum pertandingan itu kan bisa dibicarakan, ini hanya pertandingan untuk melihat skema permainan, nggak usah terlalu keras-keras. Itu bisa dibicarakan sebenarnya bos, tidak harus uji coba melawan negara mana, uji coba dengan klub-klub internal saja. Terus saat pertandingan kan sudah terlihat bos, sudah terseleksi
Pemain mana yang mental bertandingnya mantap, pemain mana yang disiplin saat penjagaan posisinya. Lah, ini nanti akan terlihat, Bos. Tapi apa daya, Bos. TC sudah dilakukan, terus langsung melakukan pertandingan turnamen besar. Wow, sungguh-sungguh mengkhawatirkan buat aku, Bos, sebagai penggemar tim nasional Indonesia. Tapi apapun itu, kita doakan saja yang terbaik, Bos. Dan yang saya heran, Bos, yang aku tidak habis pikir, PSSI menargetkan timnas U23 di ajang Piala AFF ini untuk menjadi juara. Hah, ini motivasi-motivasi yang sangat salah kaprah, Bos. Karena apa, Bos? Setiap pemain itu, bila mana dituntut semacam itu, mentalnya akan tertekan. Bila mana mentalnya sudah tertekan, itu akan mempengaruhi permainan. Menurutku, Bos, PSSI sebelum pertandingan besok memberi motivasi. Tidak usah langsung motivasinya harus juara. Motivasinya, hei kalian, setiap pertandingan harus benar-benar disiplin, fokus dalam permainan, dan jangan sampai kalah setiap pertandingan demi pertandingan sampai final. Pokoknya fokus, fokus, dan fokus. Kenapa, Bos? Biasanya tim yang sudah menargetkan juara terus merasa lebih unggul, merasa main di kandang sendiri itu, hasilnya nanti tiba-tiba akan chaos, Bos. Nah, ujumin jalik, semoga tidak terjadi untuk timnas U2 kita, Bos. Bos, sebuah permainan sepak bola sekarang ini tidak seperti permainan sepak bola zaman dahulu. Di era modern ini susah ditebak, Bos. Kalau dahulu, bila mana pemainnya, skillnya, penguasaannya bola berkualitas tinggi, dijamin akan menjadi pemenang dan juara. Tapi di era sekarang, itu semua tidak ada artinya, Bos. Karena di era sekarang ini, Bos, di era modern, yang penting pemain itu fokus dalam bertahan, fokus dalam menyerang. Terus selalu dan selalu bekerja keras dalam setiap pertandingan. Tidak harus menyerang, tidak harus bertahan. Seperti halnya kemarin, Bos, Piala Presiden sebagai contoh nyata. Kalian pasti ingat, waktu juaranya Pot FC itu dari Thailand, melawan Persib Bandung di awal-awal laga pertandingan. Padahal, Bos, mulai menit pertama sampai menit berakhir, penguasaan bola menang Persib Bandung, shot on target menang Persib Bandung, kecepatan menang Persib Bandung. Tapi hasilnya apa, Bos? Kenyataannya apa? Persib Bandung dibantai dengan skor 2-0 melalui kerjasama counter attack atau serangan balik. Wow. Lah, di pertandingan berikutnya, Pot FC itu melawan Dewa United. Ini lebih parah lagi, Bos. Di menit pertama pertandingan sampai berakhirnya pertandingan, si Pot FC ini bahkan dibuat permainan menjadi setengah lapangan saja, Bos. Digempur habis-habisan. Tapi kenyataannya apa, Bos? Kenyataannya, endingnya, hasil akhirnya, Dewa United dibantai dengan skor 2-1 melalui counter attack lagi, Bos. Melalui kesalahan-kesalahan pemain belakang sendiri. Lah, yang terakhir di ajang final Piala Presiden kemarin, Bos. Kalian sudah menonton kan? Dan aku juga sudah menonton. Mulai menit pertama sama Oxford United itu, Pot FC itu pemainnya tidak dikasih nafas sedikit pun. Pegang bola mau noles langsung dipres, tidak berkutik sedikit pun sampai babak pertama habis. Di babak kedua juga melakukan pressing begitu ketat, pokoknya dihajar habis-habisan. Tapi nyatanya melalui counter attack, Oxford United yang digaungkan menjadi juara tumbang juga, Bos, melawan Pot FC, dan Pot FC menjadi juara. Lah ini, Bos, apa keunggulan Pot FC itu, Bos? Sebenarnya dari pemain-pemainnya itu biasa-biasa saja. Tapi pemain belakang maupun depan selama 90 menit pertandingan selalu fokus. Bahkan tidak pernah mengalami kesalahan atau blunder sedikit pun meskipun diserang habis-habisan. Fokus, disiplin pada posisinya, dan bekerja keras. Itulah kekuatan Pot FC, Bos.
Lah, untuk timnas U23 ini hubungannya apa, Bos? Kalau saya lihat, Bos, secara kualitas memang mungkin Brunei Darussalam, Filipina, bahkan Malaysia masih di bawah kita. Terus, tim nasional Indonesia U23 juga main di kandang sendiri di Stadion Gelora Bung Karno. Ini, Bos, ini justru akan menjadi bumerang, Bos. Selama ini yang digaung-gaungkan tim kuat calon lawan Indonesia adalah Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Kalian lupa fokus untuk sekuat Brunei Darussalam, Filipina yang dianggap remeh. Bisa saja mereka akan membuat kejutan. Mereka sudah membaca, sudah mempelajari permainan-permainan tim nasional Indonesia. Terus kita nanti dipancing untuk menyerang. Terus pemain-pemain kita merasa unggul, serangan terus demi serangan digencarkan. Takutnya mereka melakukan strategi parkir bus disiplin, terus langsung melakukan counter attack. Terus terciptalah gol. Apa? Bikin menyesal, Bos. Bikin kecewa, Bos. Ini harus diperhatikan untuk sekuat timnas U23 di bawah asuhan Gerard Van Ember. Tidak usah menarget muluk-muluk menjadi juara. Pokoknya fokus gimana agar tim ini selalu menang dalam setiap pertandingan. Itu saja. Maka bila mana itu sudah berhasil, kejuaraan tinggal berjalan dengan seperti air mengalir sampai final terus menjadi juara. Begitu, Bos. Lah, itu semualah yang menjadi kekhawatiran, keraguan-raguan dariku, Bos, untuk sekuat timnas U23 di bawah asuhan Gerard Van Ember. Tapi apapun itu, kita selalu doakan, kita selalu dukung penuh agar anak-anak muda, Garuda Muda U23 bisa membawa piala ASEAN Cup, piala AF di tahun ini juga, Bos. Kita doakan, kita dukung penuh, kita doakan yang terbaik, Bos. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, Bos, terima kasih. Demikian dulu video dariku atau konten dariku kali ini, Bos. Semoga dipertemukan lagi di lain konten-konten berikutnya. Dan yang terakhir, salam olahraga mantap.